Ya, shalom saudara-saudaraku yang kekasih, yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam Bible Study yang bertepatan juga dengan Minggu Paskah. Selamat Paskah. Juga nanti hari Minggu Resurrection Day, ya, hari kebangkitan. Saudara, luar biasa. Ya, kita masuk di dalam bab yang ke-14, bagian yang kedua dari buku The Power of Right Believing. Ya, power, kuasa, berarti bukan kuasa manusia tapi kuasa Tuhan dalam percaya benar. Ya, jadi kita percaya benar, pasti, sama-sama katakan pasti, menghasilkan kehidupan benar. Dan percaya benar itu di pikiran, ya, medan pertempurannya hanya di pikiran. Jadi kita mantapkan teguh bahwa Yesus adalah pusat dari segalanya. Di pikiran kita, Yesus pusat dari segalanya. Maka hati kita akan berkobar-kobar, ya, menyala, berkobar-kobar. Kita sehat, kuat, segar, selalu, ya, dimudahkan, dan terus semangat. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi kalau sebaliknya tidak patah, berkobar-kobar karena firman. Amin. Yaitu di kitab Amsal. Ya, begitu jelas, terang benderang. Kita review sedikit tentang Paskah, ya, bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya, bukan dibunuh, menyerahkan nyawanya, ya, bukan dibunuh atau ditangkap bahkan, tapi dia menyerahkan dirinya, passionnya atau kasihnya kepada kita, menderita dan mati bagi kita, ya, dan semua tepat, ya, tepat waktu, tepat momen, artinya momen Paskah, hari raya Paskah orang Israel. Dia anak domba Paskah yang disembelih. Dan sampai jam 3 sudah selesai. Imam-imam juga berkata, "Kulah, sudah selesai, it is finished, paid in full." Dan Yesus sama waktunya, ya, jam 3 sore. Dan mati dikuburkan, artinya dia menyerahkan nyawa, dikuburkan pada hari roti tidak beragi, ya, perayaan hari roti tidak beragi. Bangkit hari Minggu dalam perayaan buah sulung, first fruit. Dan 40 atau 50 hari setelah Paskah, Pentakosta, ya, gereja lahir, kelahiran gereja, pencurahan Roh Kudus, dan kita dimeterai oleh Roh Kudus. Luar biasa, ya. Dan saudara tahu, dan ini kita mesti pastikan kenapa Yesus menjadi pusat segalanya. Pusat jadi juga di dalam Alkitab kita, seluruhnya tentang Yesus dan karyanya. Hanya tentang Yesus, bukan tentang manusia, saudara. Apalagi saudara dan saya, bukan tentang manusia, tetapi tentang Yesus, ya, karena Yesus sendiri, semua Yesus sendiri. Bahkan waktu di kayu salib, kita tahu murid-murid semua lari. Belum yang berkhianat Yudas, belum yang menyangkal Petrus. Ya, semua dombanya, imamnya, ya, dia turun, mati, turun ke neraka, menyerahkan nyawanya, menghancurkan iblis, naik ke surga, mempersembahkan darah, korban, ya, dan dalam kayu salib 7 perkataannya memberkati, menyelamatkan kita semua. Itu semua hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Ya, dan kita sekarang melanjutkan bagian yang kedua, bagaimana setelah dia bangkit. Hal pertama, artinya Yesus bangkit hari Minggu. Sama-sama katakan Yesus bangkit hari Minggu. Ya, itulah kenapa kita beribadah hari Minggu. Ya, kita beribadah hari pertama dalam minggu itu hari Minggu, saudara. Jangan terbalik, ya. Orang Israel itu hari pertama rest, dan kita hidup dari rest, gitu. Dari finish, start kita dari finish, dari rest, sudah selesai. Amin, ya. Terbalik dengan orang Yahudi, restnya itu di ujung. Kita enggak, kita rest, baru kita terima semua supply dari Tuhan. Luar biasa, ya, luar biasa. Saya mau katakan ini luar biasa sekali. Ya, kita kembali ke suami istri Kleopas yang turun dari
Yerusalem ke Emmaus 7 mil. Ya, mereka kecewa karena mereka pikir bahwa Yesus itu juru selamat untuk Israel, ya, memerdekakan Israel dari penjara Romawi. Mungkin pikiran mereka begitu, dan mereka nggak percaya. Sebenarnya Yesus sudah bilang dia akan bangkit, dan beberapa perempuan dan murid-murid yang lihat kuburnya menceritakan mereka tidak percaya. Nah, di hari yang sama itu juga Tuhan Yesus sengaja menutup mata mereka, tidak melihat dia sebagai Yesus, tapi Yesus menceritakan dirinya melalui firman Tuhan. Jadi kita memiliki kesempatan yang sama, saudara. Yesus bangkit betul 2000 tahun yang lalu. Yang itu kita rayakan nanti hari Minggu, ya. Perayaan Resurrection Day, ya, hari kebangkitan. Tapi kita memiliki perjumpaan yang sama. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui Alkitab. Amin. Ya, karena itu kita, saudara, dengerin di bagian yang pertama hari Jumat, ya, nanti boleh lihat di rekaman YouTube-nya. Jadi Yesus itu mencela suami istri Kleopas ini bodoh dan lamban hati, ya, bukannya dikata-katain, bukan, tapi kamu nggak bijaksana gitu, dengan lembut, dengan baik, ya, dan lamban hati. Lamban hati itu artinya udah tahu tapi nggak percaya. Kalau bodoh itu lebih ke tidak tahu, ya, padahal Tuhan udah kasih tahu. Nah, bagi kita itu kita harus cepat percaya, saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, kebenaran iman, supply dari Tuhan, kita aminkan cepat-cepat, saudara. Itu namanya nggak lamban hati. Dan hati kita berkobar-kobar. Dan ketika hati kita berkobar-kobar, kita sehat. Jadi sebenarnya, seharusnya, normalnya, sama-sama katakan normalnya, orang Kristen itu sehat. Karena tersedia hidangan roti hidup yang segar, air hidup yang segar, nafas hidup, yaitu apa? Firman Kristus. Amin, ya. Jadi kalau orang yang nggak percaya, walaupun Kristen, walaupun di gereja, walaupun beribadah, ya, tetapi mengharapkan kebenaran kembali kepada diri sendiri, upaya diri, perform diri, kembali jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat, jadi dibohongin lagi sama musuh. Ya, Tuhan masih mau hukum, misalnya, masih marah. Udah jelas firman Tuhan katakan sekarang tidak ada lagi penghukuman barang siapa dalam Kristus. Bagaimana marah? Tuhan tidak mungkin pernah ingat lagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, baca aja dalam Ibrani 8 ayat 12 misalnya, atau Ibrani 10 ayat 17. Ya, Tuhan itu digambarkan tua, murung, pegang pentung, memburu dosa. Udah salah percaya, saudara. Tidak terima kelimpahan kasih karunia, ya, atau hadiah kebenaran yang tanpa syarat, nggak mau diterima. Orang bisa hilang keselamatan, dibilang. Jadi itu yang membuat kerugian di dalam tubuh Kristus. Sehingga iblis bisa curi, karena keselamatan itu termasuk juga baik keselamatan kekal, ya, juga kesehatan, juga berkat keuangan, berkat keluarga, pemeliharaan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, dan banyak lagi gitu. Injil aja disebut Injil kasih karunia. Kabar baik kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia, ya bukan kabar baik. Injil shalom, Injil damai sejahtera. Itulah Injil Kristus. Harus mikul salib lagi. Udah jelas. Kita terang benderang, ya, dengan terang benderang seperti Rasul Paulus menegur di jemaat Galatia. Kristus itu telah terlukis dengan jelas. Kita sedang merayakan Paskah, sudah jelas. Dia menanggung semua, ya, Passion of Christ, menanggung semua penderitaan, menanggung semua maut, hukuman, kematian, dihina, disiksa, diludahi. Semua buat siapa? Pertukaran, saudara. Dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa di dalam dirinya, dijadikan dosa. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Ya, bagaimana bisa hilang keselamatan?
kita orang yang mengajarkan begitu tidak menghargai darah Yesus sebagai darah yang kekal, yang sudah tercurah. Ya nggak bisa Pak, dosa yang masa lalu, dosa kini, ya oke lah sudah diampuni. Tapi yang masa depan ya harus diurus sendiri. Dosa kita dibanding 2000 tahun yang lalu di masa depan semua. Sama-sama saya katakan, dibanding 2000 tahun yang lalu dosa saya masa depan semua. Paham saudara? Dan kita terima by grace, oleh kasih karunia, dan karena iman, melalui iman. Amin. Itu yang harus, jangan sampai orang Kristen itu ketika Paskah, ketika kita lihat film Passion of Christ misalnya, atau diberitakan tentang penderitaan Kristus, salib Kristus, semua untuk kita, tiba-tiba secepat itu berbalik lagi mengikuti ajaran-ajaran tradisi turun-temurun agamawi. Gimana Pak? Nggak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus katakan sudah selesai, it is finished. Dan saya katakan tadi ya, bahwa Yesus itu lakukan semua sendiri. Sendiri saudara. Dia dombanya, dia imamnya, dia yang dipukulin, dia yang diludahi, dia yang dipaku, dimahkotai duri. Kontribusi kita di kayu salib hanya dosa, saudara. Wah, kita harus berbuat kebaikan, harus gini. Itu buah akibat percaya, bukan karena saudara baik. Firman Tuhan jelas katakan, Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang kita lompat aja ya, sebaliknya. Ya, ketika kita cepat percaya karya sempurna Yesus Kristus, ya, hati kita berkobar. Kenapa? Ketika Yesus bangkit, ya, murid Kleopas, suami istri ini lesi lesu, ya, mereka udah jalan 7 mil, sekitar 11 kilo lebih, ya, dari Yerusalem ke Emmaus, dan nanti dia balik lagi. Kuat saudara. Ya, sekarang saya mau ingatkan gini. Emmaus itu artinya pemandian air panas. Jadi ketika mereka dengar lagi tentang Yesus, saudara, sekarang saya dengar lagi tentang Yesus. Melalui dari mana? Dari firman Kristus. Sama-sama kan firman Kristus. Firman yang diurapi. Hati kita menyala-nyala. Dan kita sehat. Ya, saya baca mulai dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya jelas ya, menanti-nantikan Tuhan, itu rest, ya, mendengar, duduk dekat kaki Tuhan, mendengar, itu menantikan Tuhan, bukan sibuk seolah-olah supaya di alam Tuhan gitu, supaya Tuhan melihat, wah ini bagus nih, bukan, tapi duduk diam menantikan Tuhan, mendengar. Seperti sekarang saudara mendengar firman Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, exchange power. Bukan kekuatan di recharge, bukan, bahkan diganti sama kekuatan Tuhan. Karena itu dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, ini bicara apa? Speed, bicara power. Ya, Raja Wali itu cepat, ya, naik terbang, ya, menghadapi badai, dihadapi, naik terbang. Kekuatan sayap. Sayap Raja Wali bicara apa? Bicara kasih karunia, saudara. Dan jelas ya, di ayat yang lain dikatakan saudara itu seumpama Raja Wali. Jadi secara literal, Raja Wali itu dimudahkan lagi, diremajakan lagi. Secara harafiah, saudara. Artinya gini, Tuhan gak pakai kasih contoh seperti burung kakak tua, bukan, saudara ya. Ngomong-ngomong, menjadi tua itu adalah kutuk. Adam jatuh ke dalam dosa, kutuk, menjadi tua. Kita ditebus seperti Raja Wali. Seumpama Raja Wali. Ya, Raja Wali di dalam dunia binatang umur 40 dia menjadi tua. Paruhnya panjang, bengkok, kuku-kukunya panjang, bengkok, bulu-bulunya berat, tua. Ya, berat, sukar terbang, sudah mungkin tidak bisa terbang lagi, malah ya menangkap mangsa ikan udah nggak bisa, lolos aja karena kukunya, paruhnya bengkok, sudah sulit untuk makan. Siap-siap mati, saudara. Tapi Raja Wali naik terbang di atas gunung batu, paruhnya diketok, copot, ganti lagi, saudara.
cabut semua kulit itu, kuku-kukunya, tumbuh lagi saudara yang baru, cabut lagi bulu-bulunya semua. 150 hari. Ini di dalam dunia binatang. Saya lihat di YouTube ya saudara. Tumbuh lagi dan dia hidup lagi 30 tahun. 70 tahun total dalam dunia binatang itu sangat panjang. Kalau dikasih kali 7 itu 490 hari. Maaf, 490 tahun. Luar biasa ya. Makanya dikatakan mereka berlari tidak menjadi lesu. Siapa itu? Orang-orang yang menantikan Tuhan. Yaitu orang muda, Pak. Enggak, orang muda kalau kita baca ayat atasnya menjadi letih lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan berarti buat apa? Ya termasuk orang muda juga ya. Tapi semua orang yang menantikan Tuhan. Tapi khususnya orang-orang yang udah banyak umurnya bahkan. Sama-sama kata orang-orang yang senior, yang udah banyak umurnya. Masih bisa berlari. Ya, dibilang berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi nggak ada urusan saudara kalau dibilang ini. Ya udah tua, bagaimana masih bisa lari? Abraham 99 tahun waktu dia datangi Yesus lari-lari kemana-mana untuk mempersiapkan hidangan buat Yesus dan 3 malaikat. Ya berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam perjalanan hidup kita tidak lelah. Semangat saudara. Berkobar-kobar. Itulah kekuatan yang baru. Ya jadi jelas ketika kita mendengar Yesus di dalam firman Tuhan seperti ini Yesus semua dan karyanya semua bagi kita. Ya, itu terjadi ledakan energi kehidupan, zoe ya, kehidupan Kristus terjadi ledakan, berkobar-kobar semangat, ya bukan energi negatif yang komplain, yang apa udah ngomongannya udah negatif aja, omongannya udah lemah, ciut. Ya makanya jangan mau saudara ya, ini intermezzo saja. Banyak orang-orang Kristen ketika umurnya udah banyak, hidupnya penuh dengan saya udah minta ampun aja, udah jauh sini dekat sana, minta ampun, ketakutan saudara. Itu mengerikan. Ya dan kehidupan yang hancur, keluarganya mungkin hancur di masa tua, pada dulu melayani dengan hebat. Oh ini salib saya. Salah percaya saudara. Ya salah percaya. Ya salib kita semua sudah dipikul Yesus. Kita telah turut disalibkan bersama Kristus. Roma 6 ayat 6. Ya kita telah disalibkan bersama Kristus. Ya tadi manusia lama kita disalibkan. Kita turut disalibkan bersama Kristus. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Cek aja. Sudah selesai. Yesus sendiri. Sama-sama katakan Yesus sendiri. Nah, makanya kita lihat ya, Lukas 24 ayat 32. Kata mereka, suami, ini lanjutan ya, suami istri Kleopas yang mendengar Yesus datangi mereka dan diberi cerita tentang Yesus di dalam seluruh Alkitab. Makanya dibilang ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Sama-sama katakan, hati saya berkobar-kobar. Ya ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci. Ya menerangkan Alkitab kepada kita. Menerangkan apa? Ayat 27-nya bilang. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ya seluruh Alkitab. Mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi, ya sampai semua. Hari apa? Hari Minggu. Pertama-tama yang terpenting setelah bangkit, Yesus menatakan dirinya, mewahyukan dirinya melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di Perjanjian Lama tersembunyi, bayangan, disingkapkan di Perjanjian Baru. Apa esensinya? Ya apa tuh realitanya, kenyataannya. Amin. Ya bahkan minggu berikutnya, hari Minggu juga kepada murid-murid, ayat 44 dari Lukas 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, dan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ya, jadi semua Alkitab kita benang merahnya apa? Tentang Yesus. Sama-sama kan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Ini semua tentang Yesus.
tetapi tersembunyi di dalam perjanjian lama. Harus disingkapkan. Makanya kita membaca Alkitab kita akan berbeda. Ya, kita melihat Yesus. Artinya apa? Melihat kabar baik pertama, bahwa dia baik. Dan kita melihat kasih karunia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunianya, hesetnya. Seperti dalam Mazmur 139, ya. Nah, dikatakan seperti itu. Jadi saudara jangan digentarkan oleh siapapun, sedikit pun, ya, mengenai orang yang berkata gini, wah, baca Alkitab pilih-pilih yang enak-enak aja. Saudara bilang iya aja, iya. Kenapa? Karena bagian yang tidak enak sudah diserap habis. Kutuk, penyakit, penghukuman, murka. Buat apa Yesus di kayu salib ketika kegelapan itu? Semua, ya, murka Tuhan itu diserap habis. Karena itu kita harus mendapat pewahyuannya. Amin. Dan tadi ayat udah ya, belum saudara, yang tadi ayat 44. Ya. Dan dalam kitab Taurat Musa sama ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Jadi seluruh perjanjian lama isinya tentang apa? Tentang Yesus, ya. Jadi Yesus yang menetapkan. Contoh bagaimana kita bagaimana kita membaca Alkitab atau mempelajari Alkitab. Amin. Ya. Pak, tapi kalau misalnya ayatnya berkata terkutuklah orang yang begini. Saudara bacanya gini dong. Terkutuklah orang yang begini, akan Tuhan makan murka, akan disambitin batu misalnya. Udah lihatnya gini, puji Tuhan. Saya nggak nerima kutuk lagi. Tuhan Yesus telah menanggung kutuk saya, penghukuman saya. Enak dong Pak. Oh ya, enak dong bikin dosa. Nggak ada yang dosa yang enak. Bahkan kasih karunialah satu-satunya. Ya, saya tekankan lagi, satu-satunya antidot, obat penawar dosa. Antidot atau obat penawar dosa. Satu-satunya. Saudara boleh cek. Semua agama mengajari kebenaran, maksudnya mengajari hidup saleh, hidup jangan membunuh, jangan berdusta. Manusia nggak cocok, saudara. Apa yang dibilang jangan malah dilakukan. Oh, Bapak ngarang-ngarang. Nggak ngarang-ngarang. Saudara baca aja Roma 7. Bagaimana Paulus sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Ya, dia katakan justru hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku, membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Itu yang makanya Paulus berkata apa? Kalau kita memandang ke diri kita lagi, kelemahan kita, kegagalan kita, kesalahan diri kita, ya, hanya melihat kekuatan diri kita, tekad kita, pengharapan itu akan hilang, saudara. Sukacita itu akan hilang, ya, damai sejahtera itu akan hilang. Kenapa? Karena kita terbatas. Dan firman Tuhan juga bilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayolah. Ya, ini bukan main-main. Semua tentang Yesus. Makanya ketika Yesus dikatakan pusat segalanya, itu bukan ngarang-ngarang, saudara. Yesus kesehatan saudara. Ya, karena saya memiliki Yesus di dalam saya dan saya di dalam Yesus, saya katakan ini jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal Kristus, kesehatan Kristus, kehidupan Kristus. Kok Bapak nyamain-nyamain dengan Kristus? Bukan saya nyamain-nyamain, saudara. Memang saya satu. Dosanya di kayu salib, dosa saya. Kebenarannya yang Tuhan berikan kepada saya, kebenaran Tuhan. Satu kita, saudara. Makanya Tuhan dengan jelas mengatakan dia kepala, kita tubuh. Satu. Sama-sama katakan satu. Yesus dengan Bapa satu. Saudara dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus satu. Amin. Ya, makanya sekali lagi Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 8, ya, dikatakan seperti ini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Artinya segala sesuatu di masa lalu dia dianggap rugi. Paulus, murid yang terpandai, Gamaliel, ya, dia murid yang paling pintar, memiliki posisi, jabatan, ya, diberikan apa lagi?
surat izin membunuh, license to kill, dari imam-imam kepala untuk mengejar, menangkap orang Kristen. Ya, Tuhan, Rasul Paulus bilang apa? Semua kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Masa lalu dia akan Yesus Kristus itu dua kutub yang berbeda. Ya, lebih mulia daripada semuanya. Di bawah hukum Taurat, lebih mulia kasih karunia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dilepaskan semua. Kedudukan, posisi, ijazahnya semua. Dibilang sampah, saudara. King James Version-nya katakan apa? Dung. Maaf ya, dikatakan tai. Semua itu kotoran aja katanya. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah sekarang orang yang udah punya Kristus, orang gereja, lahir baru, ya tahu Yesus mati di kayu salib, sudah selesai. Mau balik lagi saudara, di bawah penghukuman. Yang Paulus sendiri katakan apa? Tai. Keras ya, Paulus yang ngomong bukan saya cuma nyampein aja. Ya karena itu, sekali lagi juga di dalam perjanjian lama juga dikatakan ya. Jadi benar nggak Paulus ngomong seperti ini? Yesaya 64 ayat 6. Dikatakan demikian kami semua seperti orang najis. Sama dalam Roma 3 ayat 24 ya. Semua orang telah berbuat dosa. Semua seperti orang najis di mata Tuhan. Dan segala kesalehan ya. Garis bawah itu, sama-sama katakan kesalehan. Bukan kesalahan, kesalehan. Kami seperti kain kotor. Seperti kain cemar tadi. Seperti, sebenarnya terjemahannya itu pembalut bekas. Najis. Ya, najis itu kusta. Orang kusta dibilang najis. Dan dosa itu tertolak. Di mata Tuhan nggak ada yang benar. Ya, makanya dikatakan mati nih. Kami sekarang menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Mati, lenyap. Sementara kalau saudara terima Yesus, hidup. Dan perolehnya dengan segala kelimpahan. Bukankah itu tujuan Yesus datang ke bumi ini? Aku datang supaya kamu boleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Sama-sama kata tujuan Tuhan datang buat saya, supaya saya hidup. Ya, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Amin. Makanya isi pikiran kita dengan kebaikan Tuhan itu. Penuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ya, kalau iman itu meredup, dengar lagi, penuhi. Buka Alkitab untuk melihat Yesus. Dengerin khotbah-khotbah kasih karunia. Khotbah-khotbah firman Kristus. Sama-sama katakan firman Kristus. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Sama-sama katakan pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Roma berapa? Roma 10 ayat 17. Ya, iman timbul dari pendengaran. Ya kita, orang bilang, ya dari memandang Tuhan Yesus. Iya, memandang Yesus itu artinya memandang firman. Karena firman dimasuk lewat telinga kita. Itulah memandang Kristus. Mendengar firman Kristus. Amin. Ya. Jadi bukan karena perbuatan. Ya jelas di dalam Roma 1 ayat 16 juga dikatakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil good news. Gospel good news. Sama-sama kan kabar baik, bilang kabar baik. Makanya Injil tuh hanya ada Injil Kristus, yang disebut juga Injil kasih karunia, yang disebut Injil damai sejahtera. Baca di dalam kitab Galatia. Karena Injil atau good news, hanya kabar baik inilah the power of God unto salvation. Yang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Soteria. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan semua. Semua aspek maksud saya. Semua area, semua dimensi, semua spektrum hidup kita. Gimana Pak terimanya? Setiap orang yang percaya, sama-sama katakan percaya. Amin. Pertama-tama orang Yahudi, kedua tetapi juga orang Yunani, Jews dan non-Jews, Gentiles kalau dari sisi orang Yahudi. Jadi kalau sudah bilang keselamatan bisa hilang, sama aja menghina kekuatan Allah.
Karena Injil bukan kekuatan kita, saudara. Bukan power kita berbuat baik. Bukan karena kebaikan saudara. Kebaikan saudara dan saya seperti kain bekas mens gitu ya, pembalut bekas, kain kotor. Ayat 17-nya makanya dijelaskan dengan jelas, saudara. Jangan menolak kebenaran ini. Sebab di dalam dia nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah apa kebenaran Melki? Atau kebenaran Pak Budi misalnya, atau kebenaran Pastor Prince? Bukan kan? Bukan kebenaran manusia. Nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah apa? Kebenaran Yesus. Makanya saya bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukan kebenaran saya. Nah, kok bisa begitu? Karena dosa saya sudah ditimpakan kepada Yesus. Diserap habis oleh Yesus. Makanya dikatakan yang bertolak dari iman. From faith, yang memimpin kepada iman. To faith. Jadi jangan dari iman kepada perbuatan. Dari iman kepada melakukan. Bukan begitu. Jelas firman-Nya katakan dari iman kepada iman. Ya keselamatan itu iyalah anak iman. Justification. Itu cuma-cuma Pak Melki. Tapi sanctification, menguduskan diri, itu harus kita. Ya. Itu dari iman kepada perbuatan. Kan iman tanpa perbuatan mati. Perbuatannya apa dalam kitab Yakobus? Works-nya di dalam kitab Yakobus itu ada don't be a forgetful hearer. Jangan mendengar terus lupa bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa saudara dan saya. Paham? Makanya dikatakan, sama-sama katakan, dari iman yang dan memimpin kepada iman. Jadi dari iman kepada iman gitu. Dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman, kepada iman, kepada iman ya. Semakin kuat, semakin besar gitu. Amin. Semakin dalam, semakin percaya, semakin ngelotok. Amin. Ya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara mau hidup, mau mati. Saya mau hidup. Saya hidup, sama-sama kan? Saya hidup. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya hidup oleh iman. Iman itu apa? Tangan yang terbuka menerima. Hanya ini yang laku di sorga. Mata uang sorgawi. Dan yang dipercaya apa? Ya Injil, kabar baik. Memiliki opini yang benar tentang Tuhan. Itu juga iman. Repot banget, Pak. Enggak repot. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa? Yesus. Amin. Ya, jadi jelas ya. Dari iman kepada iman. Sama-sama katakan. Ya, makanya Amsal 4 ayat 18 katakan, tetapi jalan orang benar adalah seperti cahaya fajar. Sudah lihat ya? Karena dari iman kepada iman, kita benar terus di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jalan kita gimana? Seperti cahaya fajar. Pagi-pagi muncul matahari fajar. Kian lama kian tambah terang. Jam 8, jam 9 makin terang. Jam 11. Sampai rembang tengah hari, jam 12, jam 1. Ya, sampai di tengah-tengah. Bukan turun lagi, redup. Enggak, saudara. Sampai rembang tengah hari. Jadi dikatakan gini, masa depan saya terang, masa depan saya diberkati. Itulah jalan kita, saudara. Jalan-jalan penuh bahagia. Shalom semata-mata. Jadi apa? Sangat penting, sangat penting sekali katakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Itu kita merangkum semua karya Yesus. Karena kalau bukan karya Yesus seorang diri, ya, nggak akan kita menjadi benar. Tapi sebaliknya, karena Yesus katakan sudah selesai, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu absolut mutlak. Ya, ini contoh pandangan Yesus di Perjanjian Lama. Ya, ini contoh Abraham. Ya, bagaimana Abraham, Kejadian 22 ayat 12-13 katakan ini. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi ini bukan soal tentang Abraham, tapi bagaimana Tuhan, ya firman Tuhan memperlihatkan betapa seperti Bapak Abraham
Yang menantikan anaknya mesti lama sekali. Udah 99 tahun baru punya anak. Yang dijanjikan juga 25 tahun gitu. Keluar Ishak. Yang sangat dikasih satu-satunya anak perjanjian. Disuruh korbankan di Bukit Moria. Seperti itulah. Sebenarnya kalau dikatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Ya, segala sesuatu cuma-cuma. Kenapa? The best from heaven. Anak tunggal yang satu-satunya, yang termulia di sorga, sudah diserahkan. Nah, berarti bukan anaknya, bukan si Ishak akhirnya kan? Ada yang menggantikan. Ayat 13 katakan, kalau Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, Yesus anak domba Allah, ya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, Yesus yang merendahkan dirinya, ya, menyangkali dirinya. Ya, artinya apa? Dia melepaskan semua kealahannya. Dalam konteks apa? Kekuatannya. Kalau dia mau lawan, ya nggak akan bisa menang orang. Tanduknya tersangkut. Ya, Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Korban bakaran yang baunya harum. Hanya korban Yesus, saudara. Ya, buktinya Abraham tahu. Ya, inilah yang kita belajar bagaimana tentang pewahyuan Yesus, bukan tentang Abraham, bukan tentang Ishak bahkan. Ya. Tapi pengorbanan Yesus, Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku. Dia sudah melihat ini anak domba ini tentang Mesias yang akan datang, Yesus. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Dia bersukacita mendapatkan anaknya kembali. Dia bersukacita melihat pertukaran. Seperti kita sekarang bersukacita. Sama-sama katakan, saya bersukacita karena ada pertukaran di kayu salib. Amin. 57. Maka orang-orang Yahudi berkata kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Orang hanya melihat bukan pewahyuan Yesus. Makanya seringkali kalau agama bilang gini, ya masuk akal dong, masuk akal. Saudara, kalau masuk akal, saudara nggak akan ngerti iman, saudara. Bagaimana saudara dan saya lahir 1963, bagaimana saya beriman, percaya bahwa dosa saya sudah diampuni, diserap habis oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya ada aja belum. Tetapi karena itulah kebenaran iman, kebenaran hadiah, saya percaya bahwa segala dosa saya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya telah diampuni. Dan saya dibenarkan sepenuhnya. Itu berita Injil. Yang masa depan yang belum kejadian. Yang belum kejadian. Orang 2000 tahun yang lalu dosa saya masa depan semua. Baik yang masa lalu, masa kini. Ya itu bagi saya. Tapi di mata Tuhan masa depan semua. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, anak domba Allah itu telah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus firman. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara ya. Ialah Yehovah Jireh. Balik ya, Kejadian 22 ayat 14. Dikatakan, dan Abraham menempati tempat itu, Tuhan menyediakan. Jadi dengan disediakannya Yesus sebagai korban bakaran, korban sembelihan, korban shalom, korban penghapus dosa, korban rasa bersalah, korban-korban semua di perjanjian lama, Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan, Yehovah Jireh. Semua tentang apa? Semua tentang siapa? Tentang Yesus. Sama-sama kan, semua tentang Yesus. Ya, jadi kita benamkan diri kita dalam kasih dan kasih karunia-Nya. Semua tentang Yesus, kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Saudara, kalau jantung saudara deg-degan, saudara bilang ini, saya memiliki jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal Kristus, prostat Kristus, otak Kristus, pikiran Kristus, hikmat Kristus, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, dan semua, saudara. Ya,
seperti air masuk air basah, demikian kita kudus. Karena apa? Karena darah Yesus. Amin. Ya, saya tidak panjang lebarkan ibadah kita, Bible study kita malam ini. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, ini bukan kebetulan saudara menemukan rekaman ini. Ya, saudara berkata, tapi saya belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ya, saya mau diselamatkan. Saya udah dengar juru selamat yang luar biasa seperti itu. Saudara, ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Ya, katakan gini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Yesus segalanya dalam kehidupan saya, sebagai pusat dari seluruh aspek kehidupan saya. Hidup saya tidak sama lagi, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.